bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Kami bersyukur Tuhan menepati janji-Mu atas gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur Natal Tiberias Sabtu malam berjalan dengan sukses, berhasil. Kami bersyukur Tuhan Yesus menghentikan hujan. Kami bersyukur ratusan ribu orang memenuhi Gelora Bung Karno. Kami bersyukur janji Tuhan kepada mendiang gembala sidang. Lautan manusia akan memenuhi Gelora Bung Karno. Kami menjadi saksi bahwa setiap tempat di Gelora Bung Karno penuh dengan jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sertai gereja-Mu Tiberias. Pakai gereja-Mu Tiberias. Lebih lagi, bahkan kami jemaat di dalam gereja Tiberias. Sesuatu hari kami bukan hanya berkumpul bersama-sama di Gelora Bung Karno, tapi bersama-sama kita berkumpul di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan saya melayani pada hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya. Terimalah salam dari mimbar ini, lantai 3, lantai 4. Shalom Tiberias. Belum semuanya, bisa lebih kompak lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya mau absen dulu dong yang tadi malam datang di Natal Tiberias, bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Boleh kasih tos kiri kanan saudara, bilang Tuhan Yesus dahsyat, bilang saudara. Haleluya. Saudara gak usah tanya sektor di mana tadi malam, gak usah saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar melanjutkan serial khotbah tentang Natal. Saya beri judul khotbah pada hari ini adalah Prince of Peace atau Raja Damai. Apa tema khotbahnya saudara? Raja damai. Setiap kita memerlukan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Damai sejahtera yang dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Saudara boleh punya banyak jabatan, tapi tanpa damai sejahtera dari Tuhan, saudara juga akan hampa. Betul, uang banyak mempermudah hidup kita, tetapi banyaknya harta tanpa disertai damai sejahtera juga akan menjadi hampa. Oleh karena itu saya berdoa, saudara bukan saja diberkati dengan luar biasa secara materi, tetapi damai sejahtera Allah limpah-limpah dalam hidup saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Natal Tiberias sukses, berhasil. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, kemuliaan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Di antara manusia yang Alkitab katakan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Pak, tapi kan di bumi masih banyak orang gak mengalami damai. Makanya ayat bilang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara percaya Tuhan berkenan sama saudara? Karena kalau saudara percaya Tuhan berkenan sama gereja Tiberias, karena kalau Tuhan gak berkenan, bagaimana mungkin ratusan ribu orang tadi malam memenuhi Gelora Bung Karno? Tuhan Yesus berkenan sama gereja Tiberias, amin. Tuhan Yesus berkenan sama jemaat Tuhan di tempat ini, katakan amin. Bagaimana mungkin hujan di awal-awal bisa mulai, tapi ketika pujian penyembahan dinaikkan, hujan benar-benar stop saudara. Amin saudara. Ayo mau tepuk tangan yang setengah-setengah dong saudara. Ada orang yang bilang itu pakai pawang hujan yang apa? Pawang hujannya namanya Tuhan Yesus. Amin saudara. Oleh karena itu punya iman bahwa Tuhan berkenan sama saudara. Tuhan berkenan sama gereja Tiberias. Makanya doa saudara Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Oleh karena itu damai sejahtera yang Tuhan janjikan diberikan kepada saudara. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Saya suka banget ayat ini. Yuk sama-sama kita baca. Saudara yang kekurangan damai sejahtera, foto ayat ini. Saudara yang sedang butuh damai sejahtera, catat ayat ini. Biar ayat ini menjadi pengingat buat saudara dan saya. 3, 2, ya. Dan iya Tuhan
damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya apa? Terus menerus dalam segala hal kepada kamu Tuhan. Dia menyebut dirinya sebagai Tuhan damai sejahtera. Kita orang menyembah dewa kekayaan supaya kaya. Orang menyembah dewa kesuburan supaya subur. Orang menyembah yang namanya dewa keberhasilan supaya berhasil. Kalau saudara mengaku menyembah Yesus, dia menyebut dirinya sebagai Tuhan damai sejahtera. Makanya orang Kristen yang percaya kepada Yesus, hidupnya harus penuh damai. Sekalipun berkatnya belum kelihatan, tapi hidup kita penuh damai sejahtera. Sekalipun di tengah badai, hidup kita harus penuh dengan damai sejahtera. Bilang kiri kanan saudara, senyum dong kamu, senyum. Bilang nanti THR dari surga baru turun, bilang saudara. Amin. Saya mau bilang sama saudara bahwa damai sejahtera itu bukan keadaan, tapi keputusan. Damai sejahtera itu bukan apa? Tapi apa? Ada jemaat cerita sama saya, mereka liburan ke Swiss. Ke sebuah danau namanya Danau Luzern. Saudara, sungai Luzern di Swiss. Di sungai yang sangat indah itu, the most beautiful river in Europe, saudara. Tetap aja moncongnya maju. Saya bisa nangkap maksud saya. Sekalipun tempatnya super indah, tapi kalau hatinya nggak beres, nggak ada sukacita. Tapi saya punya teman di sungai Ciliwung. Halo? Di sungai Ciliwung, tapi hatinya penuh dengan damai sejahtera, bisa mengalami sukacita. Saudara boleh makan steak, tapi kalau hatimu nggak perlu damai sejahtera, steak jadinya nggak enak, betul apa tidak? Tapi saudara boleh makan ikan asin dengan sayur asam, disertai dengan damai sejahtera, jadi apa rasanya? Ikan asin juga tetap rasanya. Nggak mungkin jadi steak, nggak mungkin. Tapi maksud saya begini loh, rasa akan berubah kalau punya damai. Cara kita melihat akan berubah kalau punya. Cara kita berkata-kata akan berubah kalau punya. Kenapa orang ngomongnya kasar? Karena gak punya damai. Kenapa orang mikirnya jahat? Karena gak punya damai. Mengapa perbuatan orang hidupnya gak benar? Karena gak punya damai. Maaf ya, ada orang yang kerjaannya marah mulu. Marah mulu. Kemarin ada orang DM saya, Pak Pendeta, saya 3,5 jam belum nyampe-nyampe. Gimana sih panitia? Lu kok jadi panitia? Lu yang gak beres, kenapa gue dibawa-bawa? Ada juga bilang, Pak Pendeta, udah hampir 4 jam nih Pak. Bisa nggak ibadahnya dilamain? Mau sampai kapan ibadahnya dilamain? Mau sampai Tuhan datang, nunggu kau datang? Ada orang yang kalau ke gereja nih, di jalan, dari jalan ke rumah aja mau ke gereja, udah marah-marah. Cepat kau. Di gereja, pendeta telat, marah-marah. Keluar gereja, antri lift, marah-marah. Keluar di jalan macet banget nih. Biar gak macet, tumben gak macet. Halo? Mau tidur disenggol istrinya, bisa gak diem? Bahkan mimpinya marah-marah. Kenapa? Karena gak punya damai. Penelitian bilang orang yang hidupnya penuh damai sejahtera itu awet muda. Kan kau kalau giliran awet muda amin-amin kau. Iya. Orang yang kurang cantik, kurang ganteng, kalau penuh damai jadi cantik, jadi ganteng. Yang repot udah gak ganteng, gak cantik. Ditanya shalom. Enggak, sekarang aja tulis awas. Ini. Mari kita akan belajar pada hari ini. Damai sejahtera dalam Kristus. Saya mau bilang Pak, Bu, maaf ya. Damai sejahtera yang Tuhan tawarkan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Damai sejahtera yang dari dunia sementara. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera dunia sementara. Saudara pergi ke Dufan, sukacita. Wah. Pulang dari Dufan, ikut gak damai sejahteranya? Tinggal di Dufan. Ada orang damai sejahteranya tergantung tanggalan loh. Dari ketawamu kok ngerti maksud saya kan? Tergantung tanggalan. Awal bulan, kasihnya seperti sungai awal bulan.
Apalagi nanti THR nih, THR lihat. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes. Kau lanjutin lagi. Tapi kan akhir bulan, waduh. Ku telah mati. Orang Kristen harusnya adalah orang yang paling memiliki damai sejahtera. Kita punya Tuhan yang di tengah badai tetap tertidur. Yang membangunkan Yesus di tengah badai, bukan badai, tapi teriakan murid-muridnya. Ingat ya, di tengah badai Yesus tertidur, bukan di tengah khotbah. Ini harus jelas ini. Kadang gereja Tiberias bangkunya empuk, AC-nya dingin. Ada kan tidur gitu, ngangguk dia. Ada 2 anggukan paling berbahaya di gereja. Anggukan yang pertama yang benar, turun naiknya konsisten. Aman itu, ngerti firman dia gini. Tapi anggukan yang kedua paling berbahaya, turunnya pelan, naiknya cepat. Itu tuh. Itu bahaya tuh. Dia begini, amin apa? Mari kita akan belajar pada hari ini Prince of Peace. Damai sejahtera apa yang kita terima di dalam Yesus. Di sini siapa yang percaya Yesus adalah Raja Damai? Haleluya, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang pertama, in Christ, di dalam Kristus, we discover upward peace. Di dalam Yesus kita menemukan damai sejahtera yang di atas. Apa maksudnya damai sejahtera yang di atas? Kita diberikan pendamaian dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Karena darah anaknya, karena korban tubuh darah Yesus, saudara dan saya beroleh jalan masuk ke dalam tata kasih karunia Allah. Katakan amin. Karena darah Yesus inilah saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Katakan amin. Mari kita lihat Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Kita baca dengan semangat 45. 3, 2, ya. Sebab itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena, sekali lagi, sebab itu. Jadi kalau sebab itu berarti ada kalimat sebelumnya, betul apa tidak? Di kalimat sebelumnya bicara mengenai tantangan, bicara mengenai tribulation, bicara mengenai yang namanya begitu banyak tantangan. Rasul Paulus mengalami begitu banyak tantangan, tapi dibuka dengan Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah. Tadinya saudara dan saya seterunya Allah. Katakan amin. Tadinya Allah tidak di pihak kita. Tadinya kita bermusuhan dia dengan Allah. Ini manusia dan itu Allah. Ada jarak yang terlalu jauh. Doa kita mentok, berkatnya dicuri oleh iblis. Kenapa orang kalau jauh dari Tuhan sakit-sakitan, miskin, bangkrut, gagal? Karena kenapa? Seterunya Allah. Kita musuhan sama orang punya pangkat aja susah hidup kita. Betul apa tidak? Apalagi kita musuhan sama big boss. Bukan Big Bang. Big Bang Korea itu. Big boss. Tapi karena Yesus datang, sama-sama bilang sama saya, karena Yesus datang, kita diperdamaikan. Amin. Efesus bilang demikian. Ini ayat yang menarik dalam kitab Efesus. Efesus 2 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah tembok pemisah, yaitu apa? Sama-sama bilang sama saya, Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus adalah alasan saya untuk selalu bersuka cita. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus menjadi alasan. Dialah damai sejahtera kita, kata Allah. Amin saudara. Hari ini masuk ini masa Advent, masa persiapan Natal. Mari jaga hati kita. Mari jaga hidup kita. Yang lalu sudah lalu, katakan amin. Pesan gembala sidang selalu seperti itu di akhir tahun. Yang lalu-lalu, Pak, Bu, lalu-lalu.
Apapun yang kau perbuat di bulan Januari, Februari, Maret, saya nggak perlu tahu. Sebagai hamba Tuhan, beresin sama Tuhan. Amin. Akui, bereskan, minta pengampunan sama Tuhan. Dan kita akan sama-sama tutup tahun dalam pertobatan. Dan kita akan masuk tahun yang baru, menikmati berkat, anugerah, kebaikan, mukjizat. Di tahun yang baru, saudara naik bukan turun. Saudara jadi kepala bukan ekor. Saudara limpah kebajikan, kemurahan. Yuk sama-sama angkat tanganmu. Sama-sama ikuti saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya dengan iman kepada nama Yesus. Aku masuk tahun. Aku diberkati Tuhan. Aku naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berhasil dalam apapun yang aku kerjakan. Aku diberkati dalam apapun yang aku kerjakan. Di dalam nama Yesus, bersama Tuhan Yesus, aku cakap melakukan segala perkara. Yang percaya katakan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, damai sejahtera apa yang kita peroleh di dalam Kristus? Yang pertama adalah damai sejahtera, damai dengan alam. Tidak ada kedamaian yang paling penting ketika kita tahu dosa kita sudah diampuni. Amin. Dosa kita sudah diampuni. Itu adalah rasa kedamaian yang luar biasa. Tidak lagi ada yang mendakwa saudara. Karena darah Yesus berkuasa. Mari hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita terima? In Christ we discover inward peace. Yang pertama, damai dengan yang di atas. Yang kedua, kita memiliki rasa damai sejahtera buat diri kita sendiri. Katakan amin. Kekristenan adalah bukan hidup dari luar ke dalam. Tapi kekristenan adalah hidup dari dalam keluar. Yang di dalam mempengaruhi yang, bukan yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Apapun boleh terjadi di luar sana. Deru, perang, pertikaian, keributan, segala yang jahat. Tetapi kalau yang di dalam ini tenang, maka engkau dapat mengendalikan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kapal laut yang ada di laut tidak akan pernah tenggelam selama air tidak masuk ke dalam. Yang ngerti bilang amin dulu. Ini saudara, kok lemes banget menjadi panitia saudara, apa saya sih? Lemes amat sih saudara. Kapal laut tidak akan tenggelam selama air berada di luar. Tapi ketika air sudah mulai masuk ke dalam, maka mau secanggih apapun kapalnya, maka kapal itu akan apa? Tenggelam. Kemarin di Natal GBK baru mulai pembukaan, udah mulai rintik-rintik. Teman-teman bilang, bro, ujani, gimana nih? Oh, kalau Gideon yang dulu udah heboh, udah lari-lari. Tapi Gideon yang sekarang udah makin dewasa dalam Tuhan. Kok nggak ada yang amin di sini? Soalnya nggak yakin saya dewasa ya nih. Gideon yang sekarang tenang. Saya bilang apa? Tenang aja. Kita udah doa kok. Amin. Acara ini kan buat Tuhan, bukan buat manusia kan. Kita udah doa. Baru ngomong begitu, bro, makin kenceng hujannya. Si lapet rambutnya saya Din. Bikin khawatir aja Din. Tapi duduk di pojokan, ikut nyembah aja udah. Makanya kalau punya masalah, kalau hatimu susah, nyembah Tuhan. Kalau engkau punya banyak masalah, nyembah Tuhan. Kalau engkau lagi bingung, nyembah Tuhan. Kurang hikmat, nyembah Tuhan. Butuh hiburan, nyembah Tuhan. Karena Tuhan sumber dari segala kebaikan. Katakan amin. Jadi ketika menyembah Tuhan di belakang dengan teman-teman, dengan sendirinya. Ketika saya bilang, Tuhan kasihan mereka kehujanan. Apa Roh Kudus bilang di hati saya? Mereka umatku, kamu aja kasihan. Apalagi aku, kata Tuhan. Aku lebih kasihan. Walaupun ada banyak orang yang datang udah bawa payung. Saya curiga itu jemaat Bekasi itu pasti itu. Langsung bawa payung, penuh, rame. Apalagi jemaat ada 10.000 di luar gak bisa masuk Pak, Bu. Bener, gak bisa masuk. Sampai polisi bilang ada gak pendeta yang bisa nenangin ke depan. Siapa yang mau nenangin ini saya bilang ini. Masuk. Udah kayak final Piala Dunia, masuk. Tolong Pak, biar ditenangkan Pak. Tapi memang, puji Tuhan, jemaat Tiberias dahsyat ya. Selama saya pelayan di Tiberias, kemarin itu Natal terpenuh selama diadakan di Gelora Bung Karno. Penuh banget, sampai jemaat bilang, Pak, dulu Pak, bisa ada 2-3 jarak Pak. Sekarang kita begini Pak. Puji Tuhan, penuh. Sampai atas-atas.
Sampai perut bumi kata ada orang juga. Amin. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama bilang gini, janganlah gelisah hatimu, percayalah juga. Pak, Bu, kalau malam gak bisa tidur, baca ayat ini. Jangan gelisah. Pak, Bu, anak-anak muda engkau yang khawatir, baca ayat ini. Terjemahan Inggrisnya dengan sangat indah bilang, do not let your heart be troubled. Do not let your heart be troubled. Trust in God and also trust in me. Do not let your heart be troubled. Artinya ada bagian kita, jangan biarin hati kita kecewa. Jangan biarin hati kita penuh dengan ketakutan. Yesaya 26 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Ketiga dan keempat, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia apa? Ayatnya yang keempat, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang, bilang kiri kanan saudara, kamu jangan goyah makanya, bilang saudara. Kok gak bilang sih? Ayo 1, 2, 3 bilang, kamu jangan goyah, bilang. Amin. Tuhan yang bilang, kalau hati kita teguh, percaya sama Tuhan, Dia akan jaga dengan damai sejahtera. Saya berdoa, di tahun yang akan datang, tutup tahun ini, orang boleh hidup penuh kekhawatiran. Saudara dan saya hidup penuh pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Ada loh orang yang udah mikirin, aduh gimana ya 2024 ya. 2023 aja belum habis, Bu. Belum habis. Amin. Makanya damai sejahtera. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan pesan buat kita. Orang kalau mau pergi terakhir kali, pasti pesannya penting apa tidak? Pasti sangat penting. Yesus gak bilang begini, rumah 5 hektar, kutinggalkan bagimu. Yesus gak bilang uang 1 koper, kutinggalkan bagimu. Yesus gak bilang kuasa yang dahsyat luar biasa, kutinggalkan bagimu. Tapi Yesus bilang, mari kita sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Damai sejahteraku, kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, janganlah apa? Gelisah dan gentar bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang membuat Yesus tertidur tengah badai. Damai sejahtera yang membuat Yesus tetap mengampuni di kayu salib. Damai sejahtera yang membuat Yesus bisa tersenyum ketemu Yudas. Damai sejahtera yang membuat Yesus bisa mengampuni Petrus. Damai sejahtera yang membuat Yesus tetap berjalan menjalani panggilan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita hidup ini kalau punya masalah kelihatan banget mukanya langsung kayak sayur asam, setahun gak diangetin. Kadang-kadang kita kalau punya masalah langsung malam-malam langsung kita punya sosial media langsung black picture, gambarnya gelap. Orang tanya kenapa? Mati lampu. Amin. Yang kedua, dalam Kristus Dia memberikan damai sejahtera di hati. Ayo sama-sama pegang hati saudara. Ayo pegang hati saudara. Ayo sama-sama ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyerahkan hati ini biar dipenuhi oleh damai sejahteranya Tuhan Yesus. Biar dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, apa yang bisa kita kendalikan? Hati. Apa saudara? Hati. Yang lain bisa enggak? Enggak. Anak kita bisa kendalikan? Enggak. Tadi malam saya pulang saudara, sampai di hotel, keluar dari Gelora Bung Karno, saudara 45 menit sampai hotel. Padahal hotelnya deket. Hotel Century, itu satu hotel Century kemarin semua jemaat Tiberias itu. Ketemu di restoran, shalom pak, shalom pak. Belum makan udah shalom terus. Satu kunyah 5 shalom. Shalom, shalom. Saya udah mandi, jam 2 udah siap, mau tidur, baru mau tutup mata. Anak saya yang paling kecil, Johannes, bangun. Matanya seger, kayak pagi hari. Saya gendong, Joy tidur lagi ya, tidur ya. Papa. Saya bilang, Joy, papa besok khotbah pagi hari, Joy. Papa. Mana peduli dia. Dia pokoknya papa aja.
Kita aja nggak bisa kendalin anak kita. Kita nggak bisa kendalin pekerjaan kita. Kita nggak bisa kendalin hidup kita. Yang bisa kita kendalikan adalah hati. Saya mau bilang ya, kalau lihat keadaan tidak berjalan sebagaimana yang kau mau, jangan buru-buru marah. Kendalikan hatimu. Amin. Kalau engkau lihat ada orang ngomongin saudara, jangan buru-buru tersinggung. Kendalikan hatimu. Kalau kau lihat kehidupan tidak berjalan sebagaimana yang kau mau, jangan buru-buru langsung kecewa. Kendalikan hatimu. Minta damai sejahtera Tuhan limpah dalam hidup saudara. Maka engkau akan melihat Dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita. Amin saudara. Ayo kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Mari yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dalam Kristus, sambil saya undang pemain badminton. Yang ketiga, in Christ, di dalam Kristus, we discover outward peace. Yang pertama, kita menerima damai dengan yang di atas. Amin. Yang kedua, kita menerima damai dengan hati kita, diri kita sendiri. Yang ketiga, kita menerima damai sejahtera dengan orang lain. Katakan amin. Mari kita lihat firman Allah Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan ke-15. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya, berusahalah dan kejarlah sebab tanpa kekudusan. Ayat yang ke-15 sama-sama kita baca. Agar jangan tumbuh apa? Dan yang mencemarkan siapa? Ayat yang ke-14 tolong ditampilkan. Berusahalah apa? Dengan siapa? Semua orang. Bilang kiri kanan saudara, jadi pembawa damai bilang. Amin. Ada loh orang yang hidupnya biang kerok. Bukan pembawa damai, pembawa angin ribut. Biasanya maaf ya. Orang yang ribut sama semua orang, pasti yang pertama ininya gak beres. Betul apa tidak? Kenapa ininya gak beres? Karena pasti hubungannya gak beres. Ketika hubungan sama Tuhan gak beres, hati gak beres, maka memperlakukan orang juga gak beres. Alkitab bilang berusahalah hidup damai dengan semua. Mertuamu yang katamu menyebalkan itu orang apa bukan? Orang ya. Orang yang ngomongin kau, sahabatmu yang tusuk dari belakang, orang apa pohon? Orang. Bosmu yang nyebelin, orang apa kudanil? Orang. Siapapun yang jahat sama saudara, orang atau tumbuh-tumbuhan? Alkitab bilang berusahalah hidup damai dengan siapa? Dengan siapa? Lebih semangat dengan siapa? Semua orang. Ayat berikutnya Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan. Saya gampangin bahasa ini ya. Kalau memang kamu bisa, bahasa sederhananya nih, kalau memang kamu bisa, kamu harus damai sama semua orang. Kata Alkitab. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah, tolong muka saya gak penting, yang penting ayatnya aja. Hiduplah dalam, tapi Pak dia moncongnya maju banget Pak. Saya selalu bilang ya, udah mau tahun 2024. Tahun 2003 udah mau habis. Dari mimbar yang kudus ini, orang mau ngomongin, orang mau fitnah, orang mau jelekin, biarin. Pandang Yesus saja. Amin. Pak, tapi dia gak benar Pak. Urus dirimu. Gak usah urusin orang lain. Pak, tapi dia jangan ngomongin saya dari belakang. Saya selalu bilang, gak semuanya harus dilabrak. Gak semuanya apa-apa harus didatengin. Lu ngomongin gue. Ngapain? Dari ketawamu kau mungkin pelaku kan?
Enggak, tapi ini benar. Ini dengar baik ya. Gideon 1 ayat 2. Enggak segala sesuatu perlu kita konfirmasi. Enggak segala sesuatu perlu kita bela diri. No. Diam aja. Diam. Yesus ditangkap, diadili. Alkitab bilang dia tidak membela diri. Dia diam. Kan saya pernah bilang dalam khotbah saya, ada 3 hal yang kita gak boleh sentuh dalam hidup ini. Yang punya Tuhan. Yang pertama yang kita gak boleh sentuh, kemuliaan. Itu milik Tuhan. Jangan ambil. Makanya gembala sidang kemarin bilang Natal Tiberias bisa sukses berhasil bukan karena nama gembala, tapi karena nama Yesus yang dipermuliakan. Bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Amin. Yang kedua yang kita gak boleh sentuh dalam hidup ini, haknya Tuhan. Persembahan, perpuluhan punya Tuhan. Terserah saudara mau ngomong apapun, saya gak mau ribut, saya gak mau debat. Tapi itu belong to God. Dan yang ketiga, yang terakhir apa yang kita gak boleh sentuh dalam hidup ini, yang ketiga, pembalasan. Alkitab bilang pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Biarin. Diam aja, diam. Pak, tapi sakit banget Pak, saya udah omongin sama dia. Diam. Doain. Lakukan yang benar terus sama Tuhan. Tuhan gak tidur. Tapi Pak, saya dirugikan sama dia Pak. Diam. Doain. Tuhan bisa ganti kerugianmu lipat kali ganda. Dengan cara yang ajaib. Pak, tapi saya dipotong dari belakang. Manusia potong dari belakang. Tuhan angkat engkau maju ke depan. Amin. Ya. Alkitab bilang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung sama kamu, hiduplah dengan pendamaian dengan semua orang. Siapa di sini yang mau indah dan cantik dalam pemandangan Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Ya, puji Tuhan. Berarti saudara siap diproses dong. Tuhan, jadikan aku indah. Tuhan bilang, oke, mantap. Malaikat ambil amplas. Ya, amplasnya seringkali istri, suami, sahabat, teman dekat. Ngapain dia? Ngamplas kita. Alkitab bilang bangsa Israel sudah menang. Ada beberapa suku, bangsa-bangsa di sisi Israel yang Tuhan gak usir. Kenapa? Untuk ngelatih bangsa Israel. Tuhan suka pakai orang-orang yang nyebelin untuk mendidik anak-anaknya. Nanti kalau kita udah dibentuk, udah jadi indah di pemandangan Tuhan, orang yang nyebelin itu akan pergi dengan sendirinya. Kemana dia? Gangguin yang lain. Betul apa betul? Tapi selama saudara belum lulus di situ, orang itu akan dipakai Tuhan terus. Biar ganggu terus kata Tuhan, ganggu. Latih kesabaran dia. Aku pakai orang yang nyebelin ini untuk latih ketulusannya. Aku pakai orang yang nyebelin ini untuk latih kesetiaannya. Aku pakai orang yang jahat ini untuk latih kerendahan hati. Kalau kita lulus di situ, orang itu akan pergi karena tugasnya udah selesai. Dia punya tugas yang lain, gangguin orang lain. Betul apa tidak? Bilang kiri kanan saudara, udah pandang Yesus aja. Amin. Makanya Natal Tiberias kayak kemarin orang mau ngomong apapun. Saudara bangga gak ada di gereja Tiberias? Saya sih bangga banget. Ratusan ribu orang datang kayak gitu, siapa yang bisa ngundang kalau bukan Tuhan? Amin. Orang rela macet-macetan 3-4 jam, kalau bukan Tuhan mah. Konser Coldplay lewat. Blackpink lewat. Black Mamba juga, Blackpink juga lewat. Dan yang luar biasa apa? Itu mahal loh saudara, mahal. Puluhan miliar. Tapi gak pernah ada kan MC ngumumin, Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk membantu perayaan Natal, hubungi nomor ini. Gak ada. Itu semua gratis. Saudara hitung aja snacknya berapa banyak. Itu orkestranya, itu dibayar. Bukan thank you ya, bukan gitu. Itu bus, rumput yang saudara injak itu
Itu ada penutupnya. Itu mahal penutupnya. Kalau nggak ada penutupnya, udah hilang tuh rumput sama saudara. Seorang bilang, Ma, rumputnya bagus ya, Ma. Kayak cocok di taman kita nih, Ma. Ya, kembang api dan sebagainya. Apa tujuannya? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya saya yakin kemarin Tuhan pasti dia tanya sama malaikatnya. Ini tebakan saya aja, liar sih tapi kudus. Mungkin Tuhan tanya, Kat, maksudnya malaikat, udah mulai belum Natal anakku di GBK? Oh, dikit lagi kena macet nih. Udah mulai pasti Tuhan duduk. Lihat, bayangin apalagi pas nyanyi lagu Mari Masuk. Aduh, malaikat sibuk tuh. Banyak banget yang minta masuk, kemana kita masukin semua nih kata malaikat. Apalagi pas perjamuan, aduh. Minimal 200.000 orang nih tadi malam, minimal. Itu ngomong kasar aja deh. Ratusan ribu orang angkat tubuh, angkat darah. Bayangin gimana Tuhan di surga ngelihat kita. Amin. Apalagi pas malam kudus. Bayangin gimana perasaan Tuhan, namanya ditinggikan, diagungkan. Saya yakin dengan iman. Tuhan bilang begini, aku berkenan kepada penyembahan mereka. Amin. Kalau Tuhan gak berkenan, hujan gede itu. Mari masuk. Masuk air hujan. Boro-boro ada lilin Natal. Nyala mati, nyala mati. Betul apa tidak? Oh, banyak orang bilang udah gak usah bikin, gak usah buat. Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Tapi gembala sidang teguh sama panggilan Tuhan. Bagi beliau yang penting pekerjaan Tuhan terus jalan. Saya bangga jadi pendeta Tiberias. Saya bangga berjemaat di Tiberias. Bukan karena manusianya, tapi karena Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada gereja Tiberias. Doa saya, saudara dan saya yang beribadah berjemaat di Tiberias, saudara dan saya mengalami Yesus dalam kehidupan saudara. Tutup Alkitab saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.